Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita bersama saudara Leo. Biasa kita panggil Bung Leo TC. Jadi kita kali ini akan mendiskusikan beberapa poin yang diantaranya itu peran pemuda dan pemerintah. Jadi perlu kita ketahui bersama ya, teman-teman sekalian, bahwa ini memang cara pandang yang kemudian menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi kita. Karena memang di satu sisi ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, asumsi pertama bahwasanya lokomotif perubahan utama adalah pemuda. Di sisi yang lain ya, masyarakat berasumsi bahwa peran penting dalam hal perubahan pengembangan yang tiada lain dan tiada berbeda bukan itu tanggung jawab besar di ranah pemerintah. Jadi ini Bang, menurut saya ada terjadi dua cara pandang yang berbeda yang kemudian menjadi beban kita yang besar bagi kita untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Ya mungkin ya saudara Leo bisa menjawab beberapa pertanyaan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin bicara tentang masalah kehidupan bernegara dan berbangsa itu tak luput dari peran pemuda dan pemerintah, roda pemerintahan, roda perubahan generasi. Pemuda memang memiliki peran penting dalam pembangunan dana rasa gitu. Di satu sisi memang pemerintah juga memiliki peran sebagai ujung tombak perubahan tadi. Cuma pertanyaannya pemuda itu yang bagaimana sebenarnya? Iya betul Bang itu. Nah, pemuda pada hari ini di era-era milenial sekarang memang sedikit tidaknya ada sedikit pergeseran nilai-nilai kepemudaan. Gitu. Pemuda yang kita harapkan adalah pemuda yang tahan banting, pemuda yang memiliki visi ke depan untuk membangun dana rasa, atau pada hari ini memang tidak bisa dipungkiri. Gitu. Betul sekali itu Mas. Ada sebagian kecil lah. Ya, ada semacam pergeseran nilai-nilai kepemudaan gitu, ataupun nilai-nilai yang mungkin yang pada dasarnya pemuda itu adalah memiliki cara pandang berbeda ya kan, untuk memandang zamannya jauh ke depan. Nah, di satu sisi juga itu pemerintah hari ini pun semacam apa ya? Tidak ada semacam ruang bagi pemerintah itu memberikan edukasi, memberikan semacam pengembangan minat dan bakat di kalangan-kalangan pemuda gitu. Nah, mungkin menurut saya sebenarnya dua organ ini sebenarnya harus menyatukan pandangan itu bicara masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Jadi singkatnya jelasnya ya, antara pemuda dan pemerintah ini memiliki sinergitas, baik itu cara pandang, tingkah laku dan lain sebagainya. Ya karena memang seperti yang ya saudara sampaikan tadi, bahwa antara pemuda dan pemerintah itu harus memiliki hubungan yang kuat, baik itu hubungan dalam hal bekerja, dalam hal berpikir. Ya singkatnya itu sinergitas antara pemerintah dan pemuda. Gitu ya Bang? Ya, siap. Sebenarnya pemuda itu kalau menurut saya itu dia selain memiliki kekuatan fisik yang kuat gitu, dia memiliki kekuatan pikir, kekuatan cara pandang. Ya memang dia tidak lagi bicara tentang masalah apa yang dirasakan sekarang, tapi dia lebih bicara apa yang dilakukannya besok. Nah, pemerintah di hari ini pun harus melihat itu tadi. Nah, pemerintah harus memberikan ruang, harus memberikan semacam stimulus lah, perangsang bagaimana pemuda itu berkreasi, memberikan semacam ruang gerak gitu istilahnya. Ya sama halnya seperti yang dibahas oleh para tokoh, yaitu
ya aset emas, aset terakhir yang dimiliki oleh negara, oleh bangsa itu adalah anak muda itu sendiri. Jadi memang keberadaan anak muda ini menjadi satu masa depan lah gitu kan, kekuatan negara, daerah baik maupun desa. Iya, bicara tentang masalah ini tadi, bicara tentang masalah kepemudaan gitu. Selain daripada dia memiliki kekuatan fisik, kekuatan berpikir gitu, dan di satu sisi kita nggak bisa lepas gitu. Di dalam masyarakat, gitu, bagaimana masyarakat ini maju ataupun mengalami perubahan, ya kita lihat pemudanya hari ini. Nah istilahnya pemuda ini adalah pionir masa depan. Gitu. Seandainya pemuda hari ini memiliki kualitas yang lebih baik, memiliki cara pandang yang lebih baik, nah otomatis di untuk masa depan kita bisa melihat, oh ternyata seperti inilah miniatur masa depannya kita nanti. Kita bisa memantau gitu istilahnya. Nah, di satu sisi juga pemerintah sebenarnya bukan tidak memahami konteks kepemudaan, tapi ada semacam semacam dikotomi lah gitu sebenarnya. Ada semacam pandangan bahwasanya memandang pemuda itu ya cukup pada posisi ini saja gitu. Sebenarnya pemuda harus mempunyai visi untuk merespon segala perubahan di dalam masyarakat tadi. Siap. Ya, jadi ya kesimpulannya tadi ya Bang, sudah kita kupas secara tuntas bahwasanya di satu sisi pemuda ini memiliki andil yang besar dalam hal kemajuan, pengembangan dan lain sebagainya. Dan di sisi lain pula pemerintah ini harus memberikan ruang panggung sehingga anak-anak muda ini mampu berekspresi, mampu menerapkan atau mengimplementasikan beberapa konsep yang kemudian ada dalam ide gagasan teman-teman pemuda. Ya, seperti itu, siap seperti itu. Setidaknya gini, cara pikir pemerintah hari ini pun dalam melihat pemuda itu bukan saja sebagai benalu dalam kehidupan bermasyarakat, bukan saja sebagai akar daripada masalah itu, tapi pemerintah harus mampu melihat solusi kepemudaan. Nah sebenarnya gini loh, sebenarnya kalaupun kalau ingin melihat realitanya itu, mereka yang duduk di pemerintah pada hari ini mungkin asli dia tidak duduk di pemerintah. Makanya daripada ini pemerintah harus mampu melihat bahwasanya untuk menggantikan diri saya nanti ada pemuda itu tadi. Istilahnya generasi itu ya perlu kita rawat, perlu kita jaga gitu, perlu kita kembangkan minat mereka, bakat mereka gitu. Bukan saja dititipkan tugas itu di pemuda, tidak, tapi pemerintah punya tugas dalam menjaga dan merawat pemuda. Dengan cara apa? Ya pertama itu tadi itu pengembangan bakat, pengembangan minat, kemudian berikan mereka ruang untuk berekspresi, ruang untuk mereka berkembang dengan sendirinya, gitu, seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi ini PR besar bagi ya seluruh pemuda yang ada di pelosok manapun. Jadi ketika kita menganggap diri sebagai pemuda, maka oleh sebab itu disitulah kita sudah ditetapkan bahwa kita memiliki tanggung jawab besar terhadap pengembangan dan rasa. Begitu pula dengan pemerintah. Jadi harapan kita semua, pemerintah baik dari pemerintah desa maupun sampai ke pusat tidak boleh memandang pemuda hanya sebatas pemuda yang kemudian menjadi belang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan pemuda itu sebagai solusi terbaik untuk memajukan dan rasa. Mungkin seperti itu ya, Pak. Mungkin sedikit statement terakhir dari saya. Persoalan pemuda dan pemerintah dalam kacamata masa depan, sebenarnya hal ini perlu kita diskusi bersama untuk bagaimana membentuk cara pandang jauh ke depan.
bagaimana cara pandang pemerintah dalam melihat pemuda, bagaimana pemuda dalam melihat pemerintah ke depan. Siap, siap. Mungkin seperti itu. Oke, oke. Ya, oke teman-teman sekalian. Ya, pada pertemuan kali ini mungkin kita akhiri dulu dengan beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan tadi. Maka oleh sebab itu, pemuda pemerintah bersatu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.